Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifal Mubarok, mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan atau membahas mengenai perbandingan politik yang ada di negara Rusia dan juga negara Iran. Mungkin tanpa berlama-lama, mari kita lanjutkan ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai sistem pemerintahan di negara Rusia dan juga di negara Iran. Setelah runtuhnya Uni Soviet di tahun 1991, negara Rusia mengalami perubahan secara signifikan dalam hal sistem pemerintahan pada negaranya, yang semula menggunakan sistem sosialisme komunis beralih menjadi sistem demokrasi. Dalam sistem pemerintahan saat ini di bawah konstitusi, presiden dipilih dengan melakukan pemungutan suara secara nasional, dan sebagai kepala negara Rusia, seorang presiden memiliki kewenangan untuk menentukan ketua pemerintahan atau perdana menteri, anggota kabinet hingga hakim. Presiden Rusia adalah panglima tertinggi dalam militer negara yang dengan kewenangannya sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata dapat mengeluarkan sebuah keputusan mengenai keadaan yang dianggap darurat dan mengancam bagi negara. Pada tahun 2008 terjadi sebuah amandemen undang-undang di Rusia yang berlaku mulai pada pemilu 2012. Setelah melakukan amandemen yang berisikan mengenai perpanjangan masa jabatan presiden yang semula 4 tahun diperpanjang menjadi 6 tahun dan diperbolehkan untuk menjabat selama 2 periode. Namun pada sebelum tahun 2020, kewenangan presiden tidak diberikan lagi mandat untuk menjabat selama lebih dari 2 kali masa jabatan secara beruntun. Namun setelah terjadi perubahan pada konstitusi yang baru, maka Majelis Federal menjadi bagian dari legislatif negara, yang mana Majelis Federal adalah terdiri dari majelis tinggi yang dimana para perwakilannya ditunjuk langsung oleh masing-masing bidang atau divisi Dewan Federasi. Duma Negara yaitu majelis yang berisikan 450 anggota di dalamnya. Pemerintah Rusia memberikan kewenangan terhadap pemerintah lokal, dan utusan dari presiden negara dapat memberikan kekuasaan kepada gubernur regional dan antar presiden. Presiden pertama Rusia yang pada saat itu masih menjadi Uni Soviet adalah Mikhail S. Gorbachev dan Yeltsin. Yang mana demokrasi Rusia pada saat Gorbachev ini memiliki hubungan yang cukup erat karena Gorbachev sebagai pemimpin terakhir Uni Soviet menghantarkan Uni Soviet sebagai negara Rusia dengan pembuatan kebijakan sistem pemerintahan menjadi negara demokrasi. Demokrasi pada masa kepemimpinan Presiden Rusia saat ini yaitu Vladimir Putin adalah model sistem pemerintahan campuran yang memiliki banyak poin-poin demokrasi di dalamnya. Namun, jika dilihat secara substansinya, demokrasi di Rusia dianggap mati karena demokrasi yang digunakan oleh Putin adalah warisan dari presiden pendahulunya yaitu Yeltsin. Namun, Putin punya cara sendiri untuk memperbaiki cara kepemimpinan dengan cara memodifikasi demokrasi warisan Yeltsin guna memperkuat posisi eksekutif agar lebih dengan mudah untuk memiliki kunci utama akses, yaitu melucuti kekayaan dari para oligarki di Rusia. Di dalam struktur pemerintahan Rusia, kepala negara dipegang oleh seorang presiden yang memiliki otoritas penuh dalam kerangka sistem presidensial. Peran presiden mencakup tanggung jawab sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dengan kekuasaan yang lebih dominan daripada Perdana Menteri. Sementara Perdana Menteri hanya memiliki kewenangan eksekutif dalam urusan domestik. Presiden Rusia memiliki tugas sebagai penjaga konstitusi dan memiliki otoritas yang sangat luas di dalam struktur pemerintahan yang melibatkan kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan juga legislatif. Jabatan Perdana Menteri di Rusia yang juga dikenal sebagai Prime Minister of Rusia merupakan posisi dengan wewenang eksekutif terhadap urusan domestik. Peran utama Perdana Menteri yaitu melibatkan membantu presiden dalam mengelola negara serta berkontribusi dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan politik Rusia serta berpartisipasi dalam pengaturan sistem pemerintahan. Sebagai salah satu posisi kunci dalam struktur pemerintahan Rusia yang tergolong dalam sistem eksekutif, yudikatif, dan juga legislatif, Perdana Menteri ini beroperasi dalam batasan kekuasaan yang diatur oleh konstitusi negara.
Tugas utama yang dimiliki oleh Perdana Menteri adalah memberikan dukungan kepada Presiden dalam administrasi negara. Pada awal kemunculannya sebagai sebuah negara, Iran membentuk sebuah sistem pemerintahan monarki yang bertahan selama ratusan tahun. Hingga kemudian karena adanya perang yang terjadi dan juga tuntutan dari masyarakat, pada akhirnya membuat Iran merubah sistem pemerintahan mereka dari yang tadinya monarki menjadi negara Republik Islam yang bermula di tahun 1979 hingga sekarang. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Republik Islam Iran yang di dalamnya memuat sebuah poin yang mengatakan bahwa negara Iran adalah sebuah negara dengan bentuk Republik Islam dengan sistem pemerintahan presidensial yang dipimpin oleh seorang presiden selama 4 tahun masa jabatan yang dapat dipilih lagi pada periode berikutnya. Presiden Iran yang pertama yaitu Muhammad Reza Pahlavi, yang mana beliau merupakan pemimpin yang berasal dari Kekaisaran Syiah. Namun tidak lama setelah itu Kekaisaran Syiah pada akhirnya runtuh karena adanya campur tangan negara asing dalam kasus ini yaitu Amerika, yang mana Amerika menghasut dan bekerja sama dengan pemerintah yang sangat diktator pada kala itu dalam struktur pemerintahan. Dalam struktur pemerintahannya, Iran berusaha mengadopsi sistem pemerintahan yang ditetapkan oleh Rasulullah Muhammad di Madinah, yaitu dengan menggabungkan sistem pemerintahan yang demokrasi dan teokrasi, yang mana di Iran kedaulatan Tuhan merupakan sebuah hal yang mutlak dan tidak bisa dibantah bahkan oleh kedaulatan negara sendiri. Yang mana di negara lain yang menerapkan sistem serupa, kedaulatan rakyat merupakan hal yang paling tinggi, dan urutan selanjutnya dalam sistem pemerintahan Iran, hal yang paling tinggi adalah tauhid, yang mana Al-Qur'anul Karim dan Nubiyah sebagai sumber peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kekuasaan eksekutif di Iran terbagi menjadi dua, yaitu presiden dan dewan pemimpin, yang mana keduanya mempunyai tugas dan wewenang masing-masing. Presiden bertanggung jawab pada dewan pimpinan dan dewan pimpinan bertanggung jawab langsung pada rakyat. Untuk badan legislatif, Iran menerapkan sistem dua kamar, yaitu Majelis Syuro Islam dan Dewan Perwakilan, yang keduanya sama-sama dipilih langsung oleh rakyat. Sedangkan untuk kekuasaan yudikatif di Iran dibagi ke dalam dua lembaga, yaitu peradilan dan Dewan Tinggi Kehakiman. Untuk Dewan Tinggi Kehakiman berisi orang-orang yang paham akan ilmu fikih dan mereka ditunjuk langsung oleh Mahkamah Negara. Sedangkan untuk kehakiman adalah orang-orang lembaga independen yang bertugas untuk mengawasi pemerintahan dan bertanggung jawab atas hak-hak yang dimiliki oleh warga negara. Untuk selanjutnya, saya akan membahas mengenai sistem kepartaian di Rusia. Sejarah Rusia yang merupakan bagian dari perpecahan negara dari Uni Soviet memiliki ideologi negara komunis yang ikut turut serta mempengaruhi sistem politik yang ada, khususnya peraturan ketat terhadap partai politik, yang mana pada saat itu Uni Soviet hanya memiliki satu partai politik saja, yaitu Partai Komunis. Yang mana Partai Komunis ini terbentuk karena adanya ideologi yang dipegang penuh oleh pemerintah dan masyarakat Uni Soviet, sehingga menghadirkan sebuah permasalahan pada sistem politik dan tata kelola partai politik, yang mana hal tersebut itu dimanfaatkan hanya sebagai sebuah alat untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan rezim semata, dan bukan sebagai media penyalur aspirasi masyarakat. Dari tahun 1917 hingga tahun 1991, Uni Soviet adalah negara satu partai yang diperintah oleh Partai Komunis Uni Soviet atau CPSU. Uni Soviet di bawah CPSU adalah contoh klasik dari apa yang dikatakan oleh para ilmuwan politik disebut sebagai negara partai, suatu bentuk pemerintahan di mana satu partai politik menjalankan kontrol kolektif yang tak tertandingi atas semua tuas kekuasaan negara dalam pembuatan kebijakan. Peran monopoli CPSU dalam politik Uni Soviet secara eksplisit diartikulasikan dalam Konstitusi Soviet. Singkatnya, pada tahun 1990-an, Rusia mengalami transisi dari pemerintahan monolit satu partai ke sistem multipartai yang terfragmentasi. Tingginya tingkat pluralitas dan lemahnya label partai melemahkan kemampuan sistem partai dalam menjalankan mekanisme keterwakilan dan akuntabilitas. Namun, meski terjadi kekacauan, pemilu tetap berlangsung sangat kompetitif, meskipun demokrasi di Rusia jauh dari sempurna.
Partai-partai oposisi memiliki peluang nyata untuk mengakses kekuasaan di kotak suara, dan sistem kepartaian tidak didominasi oleh pengaruh Kremlin. Di milenium baru, semua hal ini akan berubah. Perubahan ini juga disertai dengan transformasi sistem kepartaian di Rusia. Selama tahun 2000-an, Kremlin mengambil peran yang lebih tegas dalam mengatur sistem kepartaian di Rusia. Secara khusus, mereka secara eksplisit memberikan dukungannya kepada satu partai yang berkuasa, yakni Rusia Bersatu, dan melakukan apa saja untuk membangun mayoritas satu partai yang stabil di dunia. Rusia kini merupakan sistem kepartaian yang dominan, sebuah sistem di mana banyak partai bersaing, namun arena persaingannya didominasi oleh satu partai tertentu. Sistem seperti ini dapat dibedakan dari sistem partai tunggal yang paling baik dicontohkan oleh Uni Soviet, karena partai-partai oposisi diperbolehkan untuk eksis dan bersaing. Namun sistem seperti ini juga dapat dibedakan dari sistem multipartai yang kompetitif, karena satu partai bersifat hegemonik. Namun setelah Uni Soviet terpecah dan membentuk sebuah negara-negara yang mana salah satunya adalah negara Rusia yang kemudian menganut sistem politik parlementer, terjadi sebuah pergeseran dalam kegiatan kontestasi pemilu Rusia yang mulai mengenal sebuah sistem, yaitu sistem proporsional representatif, yang mana dalam sistem ini jika partai politik ingin ikut berpartisipasi dalam rangkaian pemilu, maka haruslah sudah melewati batas aturan electoral threshold dengan minimum suara 5% sebelum akan mencalonkan atau mengajukan nama wakilnya di parlemen. Dengan adanya aturan tersebut kemudian memang menjadikan adanya efektivitas partai politik, karena tidak akan mudah bagi partai politik untuk bisa mengirimkan nama-nama calon parlemen, sehingga diharapkan calon yang nantinya diusung merupakan calon yang paling unggul dan baik. Akan tetapi di sisi lain, adanya aturan tersebut juga ikut mempengaruhi jalannya suatu pemilu, karena ditakutkan ada beberapa calon yang mungkin saja berkualitas tapi justru tidak bisa mengikuti rangkaian pemilu karena tidak mencapai batas angka 5% tersebut. Dan yang terjadi di Rusia adalah munculnya sebuah dominasi dari salah satu partai politik, yaitu Partai Rusia Bersatu, yang mana mereka itu mempunyai basis massa yang besar sehingga dapat dengan mudah untuk bisa mempengaruhi jalannya sebuah pengambilan keputusan atau penerapan kebijakan di Rusia. Dalam sistem kepartaian di Iran, revolusi Iran pada tahun 1979 adalah merupakan cikal bakal lahirnya pemerintahan Islam di Iran. Ini menjadi pukulan telak bagi para pemikir barat seperti Karl Marx yang mengatakan bahwa agama merupakan faktor kegagalan dan hambatan untuk membentuk sebuah kemajuan. Tapi justru yang terjadi di Iran adalah hal yang sebaliknya, di mana justru agamalah yang mendorong adanya perubahan atau revolusi. Dengan adanya revolusi tersebut kemudian membuka pintu bagi reformasi untuk berkembang, yang mana hal ini mulai ditunjukkan dari mulai adanya partai-partai politik di tahun tersebut. Di Iran sendiri dikenal sebuah konsep yang populer, yaitu konsep vilayat al-faqih, yang mana menurut konsep ini seorang yang mencalonkan diri sebagai birokrat haruslah seseorang yang paham mengenai ilmu agama, baik itu hukum fikih maupun hukum Islam. Jadi pada saat itu bagi para calon yang akan menempati jabatan strategis di negara haruslah memiliki basic pemahaman hukum Islam yang mendalam, yang mana tujuannya sendiri adalah agar nantinya pejabat tersebut bisa menerapkan hukum Islam pada saat mereka menjabat menjadi pemerintah. Pada tahun-tahun sebelum revolusi juga dikenal sebagai sebutan pemimpin tertinggi revolusi dan dewan pengawal yang memiliki hak dan wewenang yang dianggap terlalu berlebihan dan bahkan mengarah pada pemerintahan yang tertutup dan otoriter. Sehingga banyak tokoh besar yang menentang hal tersebut. Pada saat itu, pemerintah seakan-akan menutup dirinya dari masyarakat, yaitu dengan cara membatasi hak-hak dan kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat dengan dibentuknya badan-badan yang awalnya dibentuk sebagai para wakil rakyat. Namun pada akhirnya justru mulai merusak tataran sistem pemerintahan. Beberapa tahun setelahnya, tepatnya pada tahun 1990-an, hadir sebuah gerakan besar yang diinisiasi oleh kaum agama yang menginginkan adanya sebuah kebebasan dan reformasi, yang memberikan kesempatan bagi rakyat untuk bisa ikut berpartisipasi dalam proses pemilihan umum, yang mana kemudian hal tersebut juga menjadi tuntutan pada kala itu. Dan puncaknya adalah pada saat para mahasiswa juga ikut bergabung dalam melakukan oposisi terhadap sistem pemilu.
Dan kemudian pada tanggal 23 Mei 1997 terjadi sebuah peristiwa yang menunjukkan bahwa pada akhirnya kaum oposisi berhasil menggeser dominasi pemerintah otoriter, yaitu dengan memenangkan pemilu pada tahun tersebut. Dan di tahun tersebut juga para Hatami dan pemuda Iran secara ramai-ramai turun ke jalan untuk merayakan kemenangan tersebut dan menggaungkan beberapa kalimat yang diantaranya yaitu tentang harus adanya toleransi dan keterbukaan. Peran para pemuda sangat mempengaruhi kemenangan kaum Hatami, karena pada saat itu 70% dari keseluruhan pemilih adalah kaum pemuda, dan hampir semuanya memilih Hatami. Yang mana hal tersebut menunjukkan adanya kegelisahan dan kejenuhan dari masyarakat Iran kala itu terhadap pemerintahan yang tidak kompeten dan otoriter dalam memimpin negara Iran. Untuk yang selanjutnya, saya akan membahas mengenai struktur sosial dan juga budaya dari negara Rusia. Terkait dengan struktur sosial yang ada di Rusia, setelah runtuhnya Uni Soviet tidak ada lagi struktur sosial atau kelas sosial yang kaku. Kini struktur sosial dan kelas sosial dibedakan dengan adanya perbedaan terkait kekayaan dan juga privilege seseorang. Sebelumnya, strata sosial ditentukan dengan keikutsertaan atau keanggotaan CPSU, Communist Part of the Soviet Union Summary, yang pada saat itu dijadikan alat sebagai kemajuan karir dan juga kekayaan apabila mengikuti keanggotaan partai tersebut. Budaya orang Rusia tercermin dalam beberapa aspek kehidupan mereka. Setelah berakhirnya Uni Soviet, nilai-nilai demokrasi mulai dianut oleh masyarakat Rusia, menandai perubahan sosial yang signifikan. Meskipun pada awalnya terdapat apatisme terkait dengan hukum, masyarakat Rusia mulai bertransformasi menuju kemajuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan juga politik. Keragaman etnis juga menjadi ciri khas budaya Rusia dengan lebih dari 100 etnis yang berkontribusi pada keragaman budaya negara tersebut. Warisan sejarah yang kaya termasuk periode Uni Soviet dan revolusi Bolshevik mempengaruhi identitas dan budaya masyarakat Rusia saat ini. Setelah runtuhnya Uni Soviet, struktur sosial Rusia mengalami perubahan dengan penekanan lebih pada perbedaan, kekayaan, dan privilege daripada keanggotaan politik seperti sebelumnya. Moskow dan Saint Petersburg menjadi pusat penting untuk mengembangkan industri, pendidikan, dan juga budaya di Rusia, mencerminkan pentingnya pusat-pusat kota dalam lini kehidupan sosial di Rusia. Kondisi geografis Rusia sendiri terletak di benua Eropa dan Asia, mempengaruhi pola musim, sumber daya alam, dan membentuk identitas nasional dan juga budaya. Budaya Rusia sendiri merupakan panduan yang kaya dari seni sastra, musik, dan tradisi yang beragam, dari karya-karya sastra klasik yang mendalam hingga lukisan ikonik. Rusia memiliki warisan seni yang tidak ternilai. Musik klasik Rusia dengan komponis seperti Tchaikovsky merupakan menghadirkan karya-karya yang memukau dan tidak terlupakan. Tarian tradisional seperti Troika dan Kalinka beserta kostum-kostum yang indah memperkaya budaya tari Rusia. Arsitektur Rusia dari gereja-gereja berdinding kubah hingga bangunan modern mencerminkan sejarah dan keindahan negara ini. Kuliner Rusia juga tidak kalah dengan dari negara lain, yang mana hidangan-hidangan khas dan vodka menjadi minuman nasional di Rusia, memberikan pengalaman kuliner yang kaya dan memuaskan. Tradisi-tradisi seperti perayaan Natal, Ortodoks, dan Paskah, serta festival musim panas seperti Ivan Kupala Day memperkaya kehidupan sehari-hari masyarakat Rusia. Semua unsur ini bersama-sama menciptakan budaya yang unik dan menarik, yang menjelaskan identitas dan kekayaan budaya negara ini. Selain itu juga penggunaan antroponim Rusia adalah sebagai konteks sosial dan hubungannya dengan etiket dan budaya masyarakat dapat mencakup beberapa aspek yang penting. Pertama, kita dapat membahas mengenai praktik-praktik sosial yang terkait dengan penggunaan nama dalam berbagai situasi. Ini termasuk penggunaan nama dari ayah, nama pendek, nama di diminutif, dan nama lengkap dalam interaksi sehari-hari di masyarakat Rusia. Setiap penggunaan nama memiliki konvensi dan makna tersendiri yang mencerminkan hubungan sosial di antara individu. Kemudian untuk poin yang kedua, kita dapat menyoroti hubungan antara praktik sosial tersebut dengan norma-norma etiket yang berlaku dalam masyarakat Rusia. Norma-norma ini memandu bagaimana seorang seharusnya menggunakan nama dalam situasi-situasi tertentu dan memainkan peran dalam membentuk interaksi sosial yang sopan dan sesuai dengan budaya yang mereka yakini.
Dalam sisi sosial budaya di Iran, karena mayoritas masyarakatnya beragama Islam Syiah, sehingga sudah jelas budaya yang ada di negara Iran sendiri juga dipengaruhi oleh budaya Islam. Dari sisi bahasa dan tulisan, Iran menggunakan bahasa Persia sebagai bahasa nasionalnya. Namun tidak sedikit juga masyarakat Iran yang masih berbahasa Arab. Hadirnya budaya Persia juga ikut mempengaruhi budaya-budaya negara Timur Tengah lainnya seperti Arab Saudi yang memiliki budaya dan bahasa yang hampir serupa. Untuk kehidupan sehari-hari, masyarakat Iran sangat menghormati para ulama yang ada dan menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman yang luhur. Selain dari sisi keislaman, di negara Iran juga dikenal sebagai negara yang memiliki peradaban tertua di dunia, yaitu peradaban Persia dengan segala peninggalannya. Persepolis dan Eram Garden menjadi salah satu bukti sejarah Kekaisaran Persia yang masih ada hingga saat ini. Dan dalam hal tersebut merupakan salah satu ikon dari negara Iran karena hal tersebut adalah sebuah bukti sejarah yang unik dan tidak ternilai. Aliansi situs kebudayaan ini juga turut menjadi perhatian masyarakat dunia, yang mana tempat-tempat tersebut sering dijadikan sebagai tempat wisata bersejarah dan kajian bagi para peneliti. Iran juga dikenal sebagai sebuah negara yang kaya akan sumber daya alam, yaitu minyak tanah dan kemajuan teknologi yang baik, diantaranya munculnya sistem air bersih khusus atau yang lebih dikenal sebagai teknologi kanat. Karena banyaknya sumber daya yang ada, pada akhirnya membuat Iran menjadi sasaran bagi negara lain, khususnya bagi negara barat, untuk bisa merebut sumber daya tersebut. Selain itu, Iran juga belakangan ini sering terlibat konflik dengan negara-negara tetangganya, seperti adanya konflik perebatan wilayah dengan negara Irak. Dari sejarahnya, Iran merupakan salah satu negara dengan peradaban tertua di dunia. Peradaban Iran dimulai dari masa 400 tahun sebelum Masehi. Bangsa Iran dikenal sebagai bangsa Persia dengan wilayah yang membentang luas dari Anatolia di bagian barat hingga Sirdaya di sebelah barat. Kemudian untuk perbatasan sebelah utara dan selatan, kawasan Iran membentang dari ujung Kaukasus hingga Teluk Oman dan dikenal sebagai wilayah Iran Jaya. Di Iran sendiri terdiri dari beberapa bangsa, yaitu diantaranya adalah bangsa Elam dan bangsa Mede. Bangsa Elam ialah bangsa yang memulai peradaban Iran, sedangkan bangsa Mede ialah bangsa yang berhasil mempersatukan seluruh bangsa-bangsa yang tersebar di Iran Jaya, yang pada akhirnya membentuk sebuah kekaisaran pada tahun 625 sebelum Masehi. Kekaisaran pertama yang ada di Iran adalah Kekaisaran Achaemenia yang berdiri di tahun 1550 sampai 330 sebelum Masehi. Yang mana kekaisaran tersebut merupakan sejarah, yaitu sebagai kekaisaran pertama yang terbentuk di kawasan Timur Tengah maupun di dunia. Pada kala itu, jumlah populasi kekaisaran Iran atau Persia mencapai 49,4 juta jiwa atau 40% dari populasi dunia saat itu, yaitu 114,4 juta jiwa di tahun 480 sebelum. Setelah ribuan tahun memimpin Iran, pada akhirnya Kekaisaran Persia atau Iran berhasil ditaklukkan oleh umat Muslim pada tahun 633 dan sampai 656 Masehi, yang kemudian menjadikan Islamisasi besar-besaran di Iran yang terjadi pada abad 8 sampai 10 Masehi, dan kemudian menjadikan wilayah Iran menjadi terpisah-pisah kembali. Pada tahun 1501, Wangsa Safawi berhasil menyatukan kembali negara Iran menjadi sebuah negara kesatuan yang memiliki sistem pemerintahan monarki. Selama ratusan tahun lamanya, pada 1 April tahun 1979 terjadi sebuah peristiwa yang dikenal sebagai Revolusi Iran, yang kemudian menjadikan peralihan bentuk pemerintahan dari yang tadinya monarki menjadi sebuah pemerintahan Republik Islam. Dan setelah ratusan tahun setelahnya, wilayah Iran terus mengalami penyusutan karena adanya pemisahan wilayah dan juga adanya jajahan dari negara-negara lainnya. Rusia memiliki sejarah yang sangat panjang dan juga kompleks. Nenek moyang orang Rusia merupakan suku Slavia, yang mana rumah aslinya dianggap oleh beberapa sarjana sebagai daerah berhutan di rawa Pis, salah satu lahan basah terbesar di Eropa. Orang-orang Slavia Timur secara bertahap menetap di wilayah Rusia Barat dan dalam beberapa gelombang. Dan sejak abad 7 Masehi, orang Slavia Timur merupakan populasi terbesar di wilayah Rusia Barat. Mereka juga berasimilasi dengan penduduk setempat yang telah lebih lama mendiami wilayah tersebut, seperti suku Meria, suku Morominas, dan Mesakera. Pembentukan negara Slavia Timur pertama terjadi sekitar abad ke-9, ketika orang-orang
peperangian yang dipimpin oleh tokoh bernama Turik menyeberangi Laut Baltik. Perangian dan sekelompok orang tersebut sekelompok suku dari bangsa Rus pada tahun 1862 Masehi kemudian terpilih menjadi penguasa wilayah Norfolk. Pada tahun 1882 penerus Rik berhasil menaklukkan wilayah Kiev yang saat ini dikuasai oleh Hasan Khazar. Setelah berhasil menghancurkan Hanan Khazar dan menaklukkan semua suku wilayah Silva Timur serta beberapa ekspedisi militer di Zaitun Persia, lalu pada abad ke-10 hingga 11 Kievan terus muncul sebagai salah satu negara terbesar dan paling makmur di Eropa. Pada pertengahan abad ke-13 Kievan harus akhirnya bubar sebagai sebuah negara karena pertikaian antara anggota keluarga pangeran yang memerintah secara kolektif, ditambah dengan adanya permasalahan atau serangan dari pasukan Mongol yang semakin menghancurkan negara ini. Grand Duchy of Moscow atau Haryapatihan Moskow muncul sebagai kekuatan yang paling kuat setelah kehancuran Kievan Rus. Kerajaan ini mulai menegaskan pengaruhnya di Rusia tengah pada awal abad ke-14 dan secara bertahap menjadi kekuatan utama dalam proses reunifikasi tanah Rus dan ekspedisi Rusia. Moskow berhasil mengkonsolidasikan seluruh Rus Tengah dan Utara ketika berada di bawah kepemimpinan Ivan III yang agung. Setelah jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453, Moskow mengklaim suksesi warisan dari Kekaisaran Romawi Timur. Ivan III menikahi keponakan Kaisar Bizantium terakhir dan menjadikan lambang elang berkepala dua Bizantium menjadi miliknya dan akhirnya menjadi lambang Rusia. Pada tahun 1547, Moskow berubah namanya menjadi Kekaisaran Rusia di bawah Ivan IV yang dinobatkan sebagai Kaisar pertama Rusia pada tahun 1721. Kepemimpinan Peter yang Agung Rusia mengklaim sebagai kekaisaran dan menjadi salah satu kekuatan besar di Eropa. Rusia adalah kekuatan besar dan mendominasi Eropa terutama setelah kemenangannya atas Napoleon pada akhir abad ke-19. Mulai muncul berbagai pergerakan sosialis di Rusia. Revolusi Rusia terjadi pada tahun 1917. Revolusi ini dipicu oleh kombinasi dari kehancuran ekonomi Rusia dan juga kelelahan selama Perang Dunia Pertama, serta ketidakpuasan terhadap sistem pemerintahan yang otokratis. Dalam revolusi tersebut, Raja Nicholas II dipaksa untuk turun tahta. Dia dan keluarganya kemudian dipenjarakan dan dieksekusi oleh kaum revolusioner Bolshevik di Yekaterinburg selama Perang Saudara Rusia. Sistem monarki kemudian digantikan oleh koalisi partai politik yang menyatakan dirinya sebagai pemerintah sementara. Dan pada September 1917 berdasarkan dekret pemerintah sementara, Republik Rusia diproklamasikan. Penggulingan monarki awalnya membawa koalisi antara Partai Liberal dan Partai Sosialis Moderat, akan tetapi kebijakan mereka yang gagal menyebabkan perebutan kekuasaan dalam koalisi tersebut. Revolusi Oktober yang dipimpin oleh pemimpin Bolshevik Vladimir Lenin berhasil menggulingkan pemerintahan sementara dan memberikan kekuasaan pemerintahan penuh kepada Soviet Rusia. Yang mana hal tersebut justru mengarah pada penciptaan negara sosialis pertama di dunia. Pada tahun 1922, Soviet Rusia bersama dengan Soviet Ukraina, Soviet Belarusia, dan SFSR mendatangi perjanjian tentang pembentukan Uni Soviet. Perjanjian tersebut secara resmi menggabungkan keempat republik itu untuk membentuk Uni Soviet sebagai sebuah negara. Sejak tahun-tahun pertamanya, pemerintah di Uni Soviet mendasarkan dirinya pada pemerintahan satu partai, yaitu Partai Komunis antara tahun 1922 dan 1991. Sejarah Rusia pada dasarnya menjadi sejarah Uni Soviet yang secara efektif merupakan negara berbasis ideologi yang secara kasar berbatasan dengan Kekaisaran Rusia. Setelah Uni Soviet dibubarkan pada tahun 1991, pada tanggal 12 Desember tahun yang sama, Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia atau disebut dengan Soviet Rusia dan hal ini menandatangani dimulai sejarah dari negara Rusia pasca Uni Soviet. Federasi Rusia adalah satu-satunya republik pasca Soviet yang menjadi anggota tetap Uni Soviet di Dewan Keamanan PBB Rusia, yang mengambil tanggung jawab untuk menyelesaikan utang luar negeri Uni Soviet. Dari sejarahnya, Iran merupakan salah satu negara dengan peradaban tertua di dunia. Peradaban Iran dimulai dari masa 400 tahun sebelum Masehi.
Bangsa Iran dikenal sebagai bangsa Persia dengan wilayah yang membentang luas dari Anatolia di bagian barat hingga Sirdaya di sebelah barat. Kemudian untuk perbatasan sebelah utara dan selatan, kawasan Iran membentang dari ujung Kaukasus hingga Teluk Oman dan dikenal sebagai wilayah Iran Jaya. Di Iran sendiri terdiri dari beberapa bangsa, yaitu diantaranya adalah bangsa Elam dan bangsa Mede. Bangsa Elam ialah bangsa yang memulai peradaban Iran, sedangkan bangsa Mede ialah bangsa yang berhasil mempersatukan seluruh bangsa-bangsa yang tersebar di Iran Jaya, yang pada akhirnya membentuk sebuah kekaisaran pada tahun 625 sebelum Masehi. Kekaisaran pertama yang ada di Iran adalah Kekaisaran Achaemenia yang berdiri di tahun 550 sampai 330 sebelum Masehi. Yang mana kekaisaran tersebut merupakan sejarah, yaitu sebagai kekaisaran pertama yang terbentuk di kawasan Timur Tengah maupun di dunia. Pada kala itu, jumlah populasi kekaisaran Iran atau Persia mencapai 49,4 juta jiwa atau 40% dari populasi dunia saat itu, yaitu 114,4 juta jiwa di tahun 480 sebelum. Setelah ribuan tahun memimpin Iran, pada akhirnya kekaisaran Persia atau Iran berhasil ditaklukkan oleh umat Muslim pada tahun 633 dan sampai 656 Masehi, yang kemudian menjadikan Islamisasi besar-besaran di Iran yang terjadi pada abad 8 sampai 10 Masehi, dan kemudian menjadikan wilayah Iran menjadi terpisah-pisah kembali. Pada tahun 1501, Wangsa Safawi berhasil menyatukan kembali negara Iran menjadi sebuah negara kesatuan yang memiliki sistem pemerintahan monarki. Selama ratusan tahun lamanya, pada 1 April tahun 1979 terjadi sebuah peristiwa yang dikenal sebagai Revolusi Iran, yang kemudian menjadikan peralihan bentuk pemerintahan dari yang tadinya monarki menjadi sebuah pemerintahan Republik Islam. Dan setelah ratusan tahun setelahnya, wilayah Iran terus mengalami penyusutan karena adanya pemisahan wilayah dan juga adanya jajahan dari negara-negara lainnya. Mungkin cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila itu hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.